Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Samudera dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya ingin berpresentasi dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Dan materi yang saya bawakan saat ini yaitu urgensi filsafat pendidikan dan hubungannya terhadap pengembangan kurikulum. Oke, langsung masuk ke materinya, yaitu poin pertama adalah urgensi filsafat pendidikan dalam kurikulum. Yang saya dapat jelaskan yang pertama itu kurikulum. Kurikulum menjadi salah satu komponen pendidikan yang terpenting dalam terselenggaranya proses pendidikan. Karena dengan adanya kurikulum, proses pendidikan dapat berjalan secara teratur. Kurikulum juga dapat dikatakan sebagai alat dalam menggapai tujuan pendidikan, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada setiap tingkatan pendidikan formal. Kemudian, selanjutnya pengembangan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum terdapat 3 step. Pada poin pertama itu perancangan unit-unit pendahuluan. Poin perancangan unit-unit pendahuluan terdapat beberapa langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, penetapan kebutuhan peserta didik sesuai hasil survei hal terdekat dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian merumuskan tujuan sesuai hasil survei, lalu menetapkan kesesuaian isi kurikulum sesuai tujuan capaian. Yang terakhir, mengorganisir keurutan muatan isi kurikulum sehingga sesuai jenjang pendidikan yang berlaku. Yang kedua, pengemasan pengalaman belajar. Dari yang didapat dengan penentuan paket kegiatan yang sesuai secara bersama oleh pendidik dan peserta. Lalu yang terakhir, penentuan instrumen evaluasi secara solutif. Penentuan ini oleh pengembang kurikulum dengan melihat perkembangan prestasi peserta didik. Dan selanjutnya, filsafat sebagai landasan kurikulum di Indonesia. Untuk poin ini, kenapa filsafat dapat dijadikan landasan dalam pendidikan? Yaitu karena Pancasila sebagai landasan utama pendidikan bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur sebagai penuntun dan pegangan hidup bangsa Indonesia, serta mencerminkan hati nurani bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus dapat menghayati, meresapi, dan mengamalkannya untuk menjadi manusia yang Pancasilais. Maksudnya dari Pancasila ini, di atas yang bahwa kita baru ketahui bahwasanya hakikat filsafat pendidikan adalah filsafat Pancasila. Maka dari itu, Pancasila juga dapat diartikan dari sebagai filsafat pendidikan. Kemudian, filsafat pendidikan dan kurikulum 2013 memiliki hubungan yang fungsional. Itu penjelasan dari slide selanjutnya. Filsafat pendidikan dan kurikulum 2013 memiliki hubungan yang fungsional, karena keduanya adalah hasil dari proses berpikir dan usaha yang sama. Filsafat pendidikan mengarahkan kepada memahami nilai-nilai ideal dalam dunia pendidikan. Sementara kurikulum bertugas dalam merancang dan mewujudkan arah tercapainya tujuan pendidikan. Dua hal yang saling berkaitan ini melatih manusia untuk berpikir kritis demi mencari kesatuan paradigma berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Adapun hubungan fungsional antara filsafat pendidikan dengan kurikulum 2017 yaitu pertama, dalam artian filosofis, suatu filsafat pendidikan merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam memperoleh solusi atas permasalahan pendidikan. Lalu kedua, filsafat pendidikan bagi kurikulum 2013 berfungsi dalam memberikan komando serta arahan suatu teori pendidikan sesuai aliran filsafat tertentu, sehingga memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, filsafat pendidikan dalam fungsinya sebagai pemberi komando dan arahan, juga mengembangkan teori-teori pendidikan agar mampu bertransformasi menjadi suatu disiplin ilmu pendidikan.
Dari beberapa arahan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan betapa pentingnya hubungan antara filsafat pendidikan dengan kurikulum 2013 yang saling menyelaraskan, mengharmoniskan, dan mencerahkan nilai-nilai pendidikan yang satu. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.